Perkenalkan, nama saya Sri Devi Sinaga, NIM 190101199, Grup G semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah saya yang berjudul Memahami Usia Anak-anak. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu makhluk. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi 0 sampai 1 tahun, usia bermain atau toddler 1 sampai 2,5 tahun, prasekolah 2,5 tahun sampai 5 tahun, usia sekolah 5 sampai 11 tahun, hingga remaja 11 sampai 18 tahun. Perkembangan berarti bertambahnya kemampuan, struktur, dan fungsi yang lebih kompleks. Yang pertama yaitu balita. Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun. Saat usia balita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting seperti mandi, buang air, dan makan. Karakteristik balita. Menurut karakteristik balita terbagi dalam 2 kategori, yaitu usia 1-3 tahun atau balita dan anak usia prasekolah. Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan ibunya. Pada usia prasekolah, anak menjadi konsumen aktif. Mereka sudah dapat memilih makanan yang disukainya. Pertumbuhan balita ditandai oleh yang pertama meningkatnya berat badan dan tinggi badan, yang kedua bertambahnya ukuran lingkaran kepala, yang ketiga muncul dan bertambahnya gigi dan geraham, yang keempat menguatnya tulang dan membesarkan otot-otot, yang kelima bertambahnya organ-organ tubuh lainnya seperti rambut, kuku, dan sebagainya. Parameter antropometri untuk penilaian status gizi berdasarkan yaitu umur. Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi suatu gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Yang kedua yaitu anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental. Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah golden age atau masa emas. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial, moral, dan sebagainya. Karakteristik anak usia dini antara lain memiliki rasa ingin tahu yang besar, merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk belajar, dan selanjutnya menunjukkan sikap egoisentris, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek sebagai bagian dari makhluk sosial. Beberapa prinsip perkembangan anak usia dini yaitu sebagai berikut. Aspek-aspek perkembangan anak seperti aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait secara erat. Perkembangan anak tersebut terjadi dalam suatu urutan yang berlangsung dengan rentan bervariasi antara anak dan juga antara bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Yang ketiga yaitu anak usia 3-4 tahun. Kemampuan motoriknya yaitu yang pertama, berdiri dengan satu kaki bergantian sebentar. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik. Yang ketiga, berjalan ke depan dengan tumit sebanyak 3 langkah. Yang keempat, naik tangga dengan kaki bergantian sambil berpegangan pada pegangan tangga. Dan yang kelima, menuruni tangga dengan kaki bergantian sambil memegang pegangan tangga. Aspek perkembangan kognitifnya yaitu mengenal fungsi benda dengan benar, mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan fungsi secara sederhana. Dan selanjutnya ikut dalam kegiatan membaca dengan mengisi kata-kata atau kalimat yang kosong. Yang keempat yaitu anak usia 4-5 tahun. Kemampuan fisik dan motoriknya adalah yang pertama menendang bola dengan tendangan yang luas, yang kedua berjalan di atas balok titian dengan seimbang, yang ketiga menangkap bola dengan kedua tangan terjulur, yang keempat melempar bola sejauh 3 meter. Yang kelima yaitu anak usia 5-6 tahun. Kemampuan fisik dan motoriknya yaitu menggunakan pensil dan penghapus.
Yang kedua, mewarnai tanpa keluar garis. Yang ketiga, memegang pensil dengan benar. Yang keempat, menggunting sesuai pola. Perkembangan kognitifnya, berusaha untuk membaca dan memperhatikan gambar. Yang kedua, membaca beberapa kata yang dilihatnya. Yang ketiga, mencoba membaca kata-kata melalui gambar, huruf, tanda yang dikenalnya. Selanjutnya, membacakan cerita sederhana dengan bersuara dan membedakan fantasi dan realita. Yang terakhir yaitu usia anak remaja. Remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan selama masa remaja dibagi dalam 3 tahap, yaitu remaja awal usia 11-14 tahun, remaja pertengahan usia 14-17 tahun, dan remaja akhir usia 17-20 tahun. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan. Pada fase remaja, awal 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir. Pada tahap awal, remaja mencari-cari nilai dan energi baru, serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang sejenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga yaitu identitasnya. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditujukan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan. Pedoman bagi orang tua dalam perawatan dan pengasuhan remaja. Yaitu yang pertama, terima remaja sebagai manusia biasa. Yang kedua, hargai ide-ide remaja, termasuk kesukaan dan ketidaksukaan serta harapan. Yang ketiga, biarkan remaja mempelajari sesuatu dengan melakukan meskipun pilihan dan metodenya berbeda dari orang dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.